Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sehat semua ya. Selalu sehat dan selalu semangat ya. Untuk menyemarakkan hari ini, saya sudah menyiapkan satu cangkir kopi hitam ya teman-teman ya. Sebenarnya agak batuk sedikit, tapi kok saya masih minum kopi sambil membaca portal berita ya teman-teman ya, perihal topik yang sedang lumayan hot ya, perihal nomor induk kependudukan atau disingkat NIK yang menjadi NPWP. Ini sebelah depan saya kamera, sebelah kanan saya baca portal berita di internet ya teman-teman ya. Sebentar, saya awali dari portal yang biasa membahas tentang perpajakan ya, yaitu sebentar. ddtc.co.id. Judul beritanya ya teman-teman ya. NIK sebagai NPWP, DJP tegaskan lagi, tidak semuanya harus bayar pajak. Saya zoom ya, portal beritanya ya. Nah ini teman-teman, NIK sebagai NPWP, DJP tegaskan lagi tidak semuanya harus bayar pajak. Nah ini tampak ya teman-teman ya. Nah ini Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali menegaskan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi tidak berarti semua masyarakat harus membayar pajak. Suryo mengatakan NIK akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan seperti NPWP yang sudah ada saat ini. Kewajiban pembayaran pajak masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, apakah mereka harus bayar pajak kalau penghasilannya di atas PTKP? Iya, bayar. Bukan berarti menggunakan NIK sebagai NPWP memaksa orang yang berpenghasilan di bawah PTKP harus membayar pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Nah teman-teman, itu tadi dari ddtc.co.id ya. Saya nyeruput dulu ya teman-teman ya. Biasanya konten Deworeo pengisi gabutan kontennya hanya lucu-lucuan ya. Tapi ini ya sekali-sekali membaca berita yang ada di internet ya teman-teman, yang sedang hot-hotnya ya, yang kali aja bermanfaat ya. Kemudian ya teman-teman ya, ini tertuang dalam peraturan yang namanya PMK 112 tahun 2022 ya teman-teman ya. Di internet banyak ya. Format baru NPWP itu ada 3. Saya zoom ke kamera lagi. Kok ke kamera? Ke DDTC lagi ya teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman, format baru NPWP itu ada 3. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Yang ketiga, bagi wajib pajak cabang badan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Kelihatan ya teman-teman ya, ini saya zoom ya, kelihatan ya. Halo teman-teman, dari ddtc.co.id tadi, kita melangkah ke portal berita satunya lagi ya, yang sangat terkenal ya, yaitu kompas.com. Saya nyeruput dulu ya teman-teman ya. Bismillah. Judulnya adalah gantikan NPWP semua transaksi pajak pakai NIK mulai 1 Januari tahun 2024 ya teman-teman. Sekarang kan tahun 2022 ya. 2022 ya teman-teman ya. Saya zoom aja ya, langsung ke kompas.com ya. Nah, ini teman-teman, gantikan NPWP semua transaksi pajak pakai NIK mulai 1 Januari 2024 ya. Nah, wah, NIK sebagai NPWP. Tenang, punya KTP belum tentu bayar pajak kok. Nah, saya sorot ke bawah teman-teman. Direktorat Jenderal Pajak memastikan seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan NIK mulai 1 Januari 2024. Tak lagi menggunakan NPWP. Berarti 1 tahun lagi ya teman-teman ya. 1,5 tahun ya. Ini berlaku 1 Januari 2024. Saya sorot ke bawah lagi. Dirjen Pajak menjelaskan integrasi data antara NIK dan NPWP dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini baru 19 juta NIK yang sudah dilakukan pemadanan data untuk bisa digunakan sebagai NPWP. Saya sorot ke bawah ya teman-teman ya. Ya, ini masa transisi sampai akhir 2023. Ini. Jadi tidak usah khawatir. Kalau penghasilan masih di bawah PTKP ya, berarti belum kena pajak ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Apakah masih mengikuti? Alah, kayak ada yang nonton aja ya. Nyeruput dulu ya teman-teman ya. Dari Tempo, kok dari Tempo ya? Dari Kompas, saya melangkah ke Tempo ya, koran yang sangat terkenal ya. Judul beritanya adalah ya, NIK jadi NPWP, tak jadikan semua rakyat bayar pajak. Kemenq berstatement, semua hanya sarana administrasi. Langsung kita menuju ke portal Tempo. Kelihatan ya teman-teman ya, itu Tempo. NIK jadi NPWP, tak jadikan semua rakyat bayar pajak. Kata Kemenq, hanya sarana administrasi. Saya sorot ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya. Direktorat Jenderal Pajak memastikan
integrasi NIK sebagai NPWP atau NPWP bukan untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai wajib pajak harus bayar pajak. Dirjen Pajak Surya Utomo mengingatkan bagi masyarakat yang masuk kriteria PTKP maka tetap tidak perlu membayar pajak. Sebab itu dia mengatakan NIK hanya sebatas mempermudah administrasi perpajakan. Bahwa menggunakan NIK sebagai NPWP bukan berarti membuat seluruh rakyat wajib bayar pajak. Karena NIK sebagai NPWP hanya sebagai sarana administrasi perpajakan. Ini sama ya seperti yang tadi, berlaku 1 Januari 2024. Sorot ke bawah ya teman-teman ya. Nah, poinnya ini, Bapak Surya Utomo meminta kepada WPOP untuk melakukan update data terkait profil, nama, alamat, juga alamat email sesuai data sebenarnya. Namanya identitas wajib pajak itu pasti WP yang tahu, sehingga dengan mencoba menggunakan NIK, harapan kami sekaligus mengupdate mengenai data dan informasi wajib pajak yang ada di DJP. Halo teman-teman, headline dari 3 portal berita yang cukup terkenal ya di DTC, Tempo, kemudian Kompas ya, sudah saya bacakan ya. Perihal NIK akan berfungsi sebagai NPWP yang akan berlaku pada 1 Januari 2024 ya teman-teman ya. Yang sekarang sudah dimulai integrasi datanya ya. Bagaimana kalau saya nyeruput dulu ya? Halo teman-teman, kata orang-orang ya, kata di internet untuk memperlambat agar ini tidak cepat pikun ya, maka harus salah satunya dengan diasah ya, misalnya membaca, mengerjakan teka-teki silang. Walaupun memang faktor usia itu tidak bisa dibohongi ya, tapi kita ada usaha ya. Sepertinya konten kegabutan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Ini tadi sudah kita bahas NIK yang akan berfungsi sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. Bisa dicari di Google ya, banyak sekali beritanya ya. Kita beruntung masih hidup di zaman ada Google ya. Jadi semua berita itu bisa dicari di internet ya teman-teman ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia ya. Karena bahagia itu tanggung jawab kita sendiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum.